Kita berjumpa lagi pada materi sistem informasi geografis yang berikut, yaitu revolusi geospasial. Jadi, yang dimaksud dengan revolusi geospasial adalah bagaimana peningkatan pengayaan teknologi pemetaan, kartografi, didukung oleh kemajuan teknologi. Ada satelit, ada pesawat terbang, komunikasi data, dan lain-lain ya. Nah, kita lanjut. Jadi semuanya itu dimulai ketika teknologi satelit mulai merambah dunia ya. Sebelumnya pada Perang Dunia Kedua itu pemetaan sudah mulai dilakukan dari udara, menggunakan foto udara, menggunakan pesawat terbang ya. Nah, begitu tahun 60-an sampai 70-an, perlombaan teknologi ruang angkasa, maka satelit pengamatan bumi atau satelit penginderaan jauh itu dirancang khusus untuk mengamati bumi ya dari orbit. Nah, orbit ini bermacam-macam ya, ada sekian puluh kilometer, sekian ratus kilometer dari permukaan bumi. Mulanya dibikin untuk satelit mata-mata militer, tetapi kemudian berkembang menjadi pemantauan untuk cuaca, untuk peternakan, untuk pertambangan, dan lain-lain ya. Nah, kemudian didukung juga dengan satelit komunikasi. Didukung dengan satelit komunikasi yang sekarang sudah hampir seluruh dunia sudah punya ya, ataupun menyewa. Kemudian bermacam kegiatan yang saat ini dilakukan itu cukup praktis ya, hanya dalam genggaman atau dalam gadget, perangkat tablet, perangkat smartphone, ataupun palm top ya, laptop yang kecil yang hanya sebesar tangan dengan berbagai sistem operasi pendukungnya ya. Kalau kita lihat di sini ya, keseharian kita ini contoh ya. Contoh ini aplikasi pemesanan makanan secara online ya. Si hijau ini ya yang ramai di Indonesia. Nah, Anda lihat kita hampir semua menggunakannya, bahkan untuk transportasi juga seperti itu ya. Kemudian apakah pengiriman pemesanan kita sudah sampai atau belum? Kita bisa memantaunya dengan bantuan teknologi revolusi geospasial ini ya. Nah, kemudian misal kita ingin berwisata atau mengunjungi suatu tempat yang baru yang kita belum tahu, maka untuk mendapatkan pengetahuan awal supaya ketika tiba di tempat itu boleh dibilang kita tidak tersesat lah, maka kita bisa menggunakan bantuan Street View ya. Ini seperti di sebelah kanan ini Street View berjalan di kota Kupang misalnya ya, melewati ada toko-toko, kita bisa lihat, oh itu Jalan Jenderal Ahmad Yani. Setelah Unika Widya Mandira ini ya, lambangnya ini ada topi wisuda ini, kemudian oh di sampingnya ada toko misalnya gitu. Ini tampilan sebelah kanan, lalu kita bisa lihat lagi yang ke kiri dan lain-lain. Kemudian misal kita ingin berwisata ke tempat lain ya, kita juga bisa mencari hotel misalnya, ini aplikasi booking.com, kita mau jalan-jalan ke Jepang, maka kita pesan hotel, lalu kita bisa pilih ya, mau yang dekat sungai atau yang di tengah kota, kemudian harga-harganya macam-macam ya. Jadi ini dampak dari revolusi geospasial yang sudah menjadi bagian dari kehidupan sebagian besar manusia di muka bumi ini ya. Nah,
kemudian revolusi geospasial ini mengakibatkan berbagai objek, berbagai aktivitas kita mempunyai penanda geografi. Ya. Penanda geografi itu mulai dari koordinat. Ya. Di sini Anda lihat sebelah kiri ini ada sebuah foto yang saya potret tahun 2019, tanggal 7 Mei, jam 3:30 sore. Ya. Ini time tag, ya, penanda waktu. Sedangkan di belakangnya, di propertinya, di informasi metanya di dalam foto ini, ada informasi lokasi. Jadi ini 6 derajat lintang selatan, 54 menit, 12 detik, dan seterusnya. Kemudian 107 bujur timur, 34 menit, 47 detik, dan seterusnya. Kemudian foto ini kira-kira diambil pada ketinggian permukaan tanahnya ini kota Bandung, ya, 780 meter dari permukaan laut, ya, seperti itu. Ya. Dan informasi-informasi lainnya ini di komputer saya, ya. Jadi hampir berbagai aktivitas objek-objek yang terlibat dalam kehidupan kita yang terhubung dengan teknologi informasi dan komunikasi itu memiliki penanda geospasial, ya, penanda geografi. Nah, kemudian apa yang menyebabkan semua itu? Ya, yang menyebabkan semua itu adalah teknologi global positioning system. Nah, ini ilustrasi bumi. Kemudian ada ratusan bahkan mungkin ribuan satelit penginderaan bumi. Nah, dari masing-masing satelit itu dia mengukur relatif posisinya terhadap bumi. Nah, kemudian posisi relatif satelit itu terhadap bumi dikirimkan ke receiver atau penerima, ya. Kalau kita biasa pegang ini handphone, ya, smartphone, di situ ada receiver, penerima GPS, penerima sinyal GPS, sehingga terjadi implementasi dari ilmu geometri, ya. Jadi untuk mengetahui lokasi suatu titik, maka dibutuhkan minimal 2 titik bantuan. Nah, untuk akurat, biasanya ini global positioning system ini lebih dari 5, biasanya 7-13 satelit itu mengirimkan informasi ke receiver. Nah, di sudut kanan ini, jadi misalnya pesawat terbang, posisinya di mana? Nah, dia menerima informasi dari lebih dari 5 satelit, ya. Dia menerima informasi, sehingga ilmunya itu resection intersection, ya, atau pencarian koordinat, ya. Ini ilmu geometri bisa dipelajari. Nah, demikian juga mobil, misalnya di mobil ada GPS receiver, ya, penerima sinyal global positioning system. Bisa terima juga kapal laut atau kereta api, atau orang yang membuat peta, misalnya menggunakan perangkat theodolit, total station, Trimble, dan lain-lain gitu. Nah, atau ini petualang, ya, orang yang mendaki gunung dia pakai GPS receiver, itu ada Magellan mereknya, ya, ada Laplace, terus ada Garmin, itu macam-macam merek receiver. Nah, yang sehari-hari kita gunakan saat ini itu smartphone, ya. Di smartphone juga ada GPS receiver, ya, penerima gelombang GPS. Ya, kurang lebih seperti itu revolusi geospasial. Ini bagian pertama, nanti kita lanjutkan bagian kedua, ketiga, sampai dengan keempat, ya. Sekian dan terima kasih.